Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, walaupun di tengah kesibukan panen, tapi harus bangun pagi untuk merayakan Ekaristi. Itu adalah suatu modal dasar untuk kita menyongsong keselamatan kekal. Maka apa yang mau Yesus sampaikan melalui bacaan Injil hari ini? Sekurang-kurangnya ada dua hal utama. Namun sebelum itu Romo mau sharing ketika perjalanan ke Sumbawa pekan lalu. Di tengah jalan kami melihat sebuah truk, di mana di belakang truk itu tertulis kata-kata seperti demikian: proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu biasa kita dengar. Tapi di bawahnya ada tulisan sambungan, kecuali jika hasilnya adalah proses mengkhianati. Wah, itu ketika Romo baca, menarik juga. Kalau kita renung-renungkan, memang iya. Jika kita mempersiapkan diri dengan baik, apapun tugas dan pekerjaan kita, anak-anak sekolah belajar dengan tekun, maka hasil ujiannya pun akan baik. Seorang yang berprestasi bukan tiba-tiba dia menjadi demikian, tetapi telah melalui proses di mana ia menempa diri. Juga bagi kita para petani pun juga demikian. Tentu kita lebih hafal bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan pertama-tama mengolah lahan supaya bisa ditanam, kemudian setelah ditanam menjauhkan tanaman itu dari segala sakit penyakit ataupun rumput yang mengganggu, sehingga dalam pertumbuhannya dapat memberikan hasil yang terbaik. Semua itu dilalui dengan proses. Jika semuanya hanya asal-asalan, anak-anak yang belajar pulang sekolah tidak lagi melihat pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, apalagi tugas-tugas juga yang kerjakan orang tua, maka anak-anak tidak mendapatkan ilmu yang tertanam dalam budi mereka. Hasil akhir saat ujian bingung, tapi karena harus dapat nilai baik akhirnya nyontek. Atau bagi kita umat beriman yang sehari-harinya bertugas sebagai petani, jika kita asal-asalan dalam menanam, tidak perlu bersihkan lahan, tidak perlu ngoho, langsung saja ditanam, apakah dapat bertumbuh dengan baik? Tentu saja tidak. Maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Banyak kali memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa hal itu benar. Tetapi jika hasil yang kita peroleh adalah proses dari mengkhianati, itu yang terjadi, yang dilakukan oleh para koruptor. Mereka yang hidupnya di atas penderitaan orang karena menipu banyak orang demi keuntungan sendiri. Lalu apa hubungannya dengan bacaan Injil hari ini? Jika saya merenungkan dengan bacaan Injil hari ini, dua hal utama. Yang pertama adalah kesetiaan, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, kecuali hasil itu adalah proses mengkhianati. Maka hidup keberimanan kita mesti dijalankan sepanjang hidup, bukan hanya menjelang mati saja, tapi proses sepanjang hidup. Apakah kita mampu bertahan ketika ada tantangan dalam hidup, berkeluarga maupun bermasyarakat? Ataukah ketika apa yang kita kerjakan tidak seperti yang kita bayangkan,
dan kesulitan-kesulitan lain serta kedukaan-kedukaan yang membuat kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya dan keluarga saya? Apakah kita mampu tetap setia? Dalam bacaan pertama, Allah telah memperkenalkan kepada Musa yang sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertai umat beriman. Maka Allah mengatakan hal ini kepada Musa. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Mau mengatakan kepada Musa dan kita semua bahwa Allah telah menyertai manusia sejak awal mula. Maka ia pun akan menyertai manusia hingga pada akhirnya. Tugas kita adalah menjaga iman dan kesetiaan kita. Hal ini semakin sulit ketika anak-anak muda zaman sekarang bergaul dengan banyak orang dari berbagai kepercayaan, kemudian mengalami sinkretisme dengan banyak kepercayaan, dan pada akhirnya memiliki pandangan bahwa ya semua agama itu sama saja. Wahai orang tua, ingatkanlah kepada anak-anakmu bahwa memang semua agama itu menyembah Tuhan, tetapi apa yang kita imani, apa yang kita wariskan sebagai kepercayaan kepada Kristus Sang Junjungan dengan cara yang kita miliki adalah jalan yang terbaik, adalah jalan yang paling benar, sebab Sang Pemilik kehidupan sendiri yang telah menunjukkannya. Jadi meskipun ada kepercayaan dalam agama-agama lain ada kebenaran, Gereja Katolik tetap mendukung dan mengusung bahwa cara hidup kita adalah cara hidup yang terbaik. Hal ini tertuang dalam Lumen Gentium bagian akhir, bahwa gereja-gereja mengakui keberadaan agama lain dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka tawarkan. Tetapi keutamaan kita sebagai orang Katolik adalah mewartakan dan juga mempertahankan iman kita. Itu poin yang pertama, bahwa proses itu penting dalam hidup ini. Dan yang bagian kedua adalah apakah bagian akhir itu menentukan? Kenapa? Sebab ada orang-orang yang datang kepada Yesus kemudian menceritakan bahwa ada orang Galilea yang dibunuh Pilatus, kemudian darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Kalau kita tahu bahwa Pilatus itu adalah orang Romawi dan apa yang mereka persembahkan itu adalah persembahan kepada dewa-dewi, maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dicemarkan oleh darah kurban kepada dewa-dewi. Dengan kata lain, mereka tercemar atau berdosa, atau jiwa-jiwa mereka tidak dapat diselamatkan. Apakah benar demikian? Saya rasa pandangan ini masih umum terjadi di tengah masyarakat ketika seseorang di akhir hidupnya mengalami musibah. Entah dia kecelakaan di jalan, entah dia mengakhiri hidupnya, entah dengan cara apapun, seolah-olah ia tidak siap untuk mengakhiri hidupnya di dunia ini. Lalu kemudian banyak orang percaya bahwa orang-orang demikian akan menjadi jiwa-jiwa yang tidak tenang, atau dengan bahasa lain kita katakan arwah gentayangan. Apakah demikian? Yesus mengatakan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku. Mau mengatakan kepada kita bahwa akhir hidup seseorang bukan jaminan baginya untuk mendapatkan keselamatan. Akhir hidup seseorang bukan jaminan untuk mendapatkan keselamatan. Apakah dia di masa akhir hidupnya mati dengan baik, mati yang normal sebagaimana banyak orang bayangkan,
tua, sakit, kemudian berpulang kepada Tuhan. Tidak semua demikian. Maka kalau kita terkurung dalam pemikiran yang lama bahwa mereka yang diselamatkan hanyalah mereka yang mati tua, bagaimana mereka yang berjuang dalam hidupnya, namun kemudian karena satu dua hal, entah karena penyakit atau musibah, mereka harus berpulang kepada Tuhan. Apakah mereka tidak diselamatkan? Maka dua hal ini penting. Yang pertama proses, yang tadi poin pertama. Yang kedua adalah hasil akhirnya. Jika dalam prosesnya seseorang belum juga menunjukkan tanda-tanda pertobatan, menarik dalam hal ini. Dalam bacaan Injil dikatakan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang datang ke kebunnya mau lihat dan mengambil hasil dari buah pohon ara. Saya pernah menanam pohon ara di kebun dan memang sejak jauh-jauh hari atau selama kurang lebih hampir setengah tahun dia sudah menunjukkan apakah ia akan berbuah atau tidak. Sehingga ketika orang sudah melihat oh ada bakal buahnya, pasti pada musim panen dia akan berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati. Tapi jika tidak ada bakal buah, maka tahun itu tidak akan menghasilkan panen. Maka jelas ketika sang pemilik kebun datang ingin mengambil hasil kebunnya, kemudian selama 3 tahun berturut-turut buah pohon itu tidak menghasilkan buah, maka dalam pemikiran yang umum, ya tentu saja tanaman ini tidak berguna. Daripada dia menghabis nutrisi yang ada di tanah, diserap habis, lebih baik dipotong, diganti dengan tanaman baru. Tetapi menariknya penggarap kebun anggur mengatakan, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Ini sama halnya dengan kita umat beriman yang diberikan kesempatan untuk bertobat. Perkiraan 1 tahun, jangan membayangkan kalkulasi yang eksak, yang pasti 1 tahun. Sehingga kita selalu membayangkan dan juga mengkritisi, Romo, tetangga saya ini malas sekali misa. Atau saudara saya ini jahatnya sungguh luar biasa, pasti dia masuk neraka. Sabar dulu. Inilah masa yang dikatakan oleh penggarap, Tuhan, biarkanlah dia ini tumbuh. Barangkali setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi bagi kita umat beriman yang terpenting adalah jangan sampai hidup keberimanan kita kemudian terpengaruh dengan orang yang kita lihat itu. Dia tidak misa, masih hasil jagungnya baik. Dia ini penjahat luar biasa, tetapi hidupnya selalu berkecukupan. Untuk apa hidup beriman? Nah, inilah proses tidak akan mengkhianati hasil. Jangan sampai kita tergoda untuk ikut-ikutan, tidak usahlah ke gereja, karena toh tidak bisa, tetap kita bisa hidup, kata orang yang mulai tidak percaya pada kuasa Tuhan. Maka sang penggarap kebun anggur yang berjuang untuk memberikan pupuk, untuk menyiangi gulma, tidak lain adalah Tuhan sendiri yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ia mewartakan sabda-sabdanya sebagai sumber makanan rohani kita. Maka seraplah itu. Jangan mencerminkan dirimu dengan quotes atau kata-kata yang orang rangkai di media sosial. Banyak yang mengatakan hal ini. Ketika ada quotes, hidup itu tak semudah daun kelor, gitu. Pokoknya ada kata-kata menarik yang kemudian membuat kita, oh iya saya seperti itu, oh iya saya seperti itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ketika diajak untuk bekerja, kemudian pekerjaan itu tidak sesuai dengan harapannya. Apa yang dikatakan? Aduh, saya tidak punya passion dalam hal itu, tidak punya semangat dalam hal itu. Kurang ajar anak muda ini. Apalagi yang lain lagi mendapatkan ramalan bintang,
wih saya ini Gemini, saya tidak cocok dengan pekerjaan itu. Tidak ada begitu. Wahai anak muda, ketika engkau diberikan talenta, maka kembangkanlah dirimu. Kita tidak pernah tahu akan menjadi apakah anak-anak yang duduk di depan kita ini. Siapa tahu di antara mereka ada yang menjadi pemimpin kita kelak nanti. Itu harapannya. Tetapi apapun yang dikerjakan, syukurilah dan bawalah Tuhan bersamamu. Karena kita mesti mengamini bahwa Tuhan memberikan kepada kita talenta untuk dikembangkan. Jangan sampai talenta itu kita tanam, kubur, kemudian ketika pada akhirnya kita kembalikan utuh-utuh tanpa mengembangkannya. Itu dosa juga, karena kita sudah diberikan kepercayaan tetapi kita tidak memanfaatkannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, harapan mungkin tahun depan ia berbuah, juga harapan untuk kita umat beriman, agar dari waktu ke waktu kita senantiasa mengusahakan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Pribadi-pribadi buah itu seperti apa? Pribadi-pribadi yang selalu menghasilkan persahabatan, selalu menghadirkan keamanan, selalu menghadirkan penghiburan, sehingga ketika orang berpisah akan selalu ada kerinduan untuk berjumpa. Wah, dia ini orangnya baik, lama tak jumpa dengan dia. Itulah buah-buah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kehadiran kita menjadi rumput teki yang menggerogoti nutrisi orang lain, yang ketika orang lain datang lihat, aduh anak ini datang lagi pasti kacau sudah, ini siap-siap nanti rumah kita dibobol dia sudah. Atau anak ini datang membawa pengaruh buruk terhadap yang lain. Itu artinya dia tidak memberikan buah yang baik, tapi buah yang busuk. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai dalam hidup kita melupakan pentingnya proses. Karena sekali lagi, proses tidak akan mengkhianati hasil. Selama kita berjuang dalam hidup mempertahankan iman kita, maka keselamatan kekal akan kita peroleh. Dan juga jangan sampai karena rayuan atau bujukan dari kelompok-kelompok lain, akhirnya anak-anak muda harus mengorbankan iman, terutama dalam kebersamaan. Ketika jumpa bersama teman-teman muda orang Katolik di beberapa paroki di dekanat ini mengalami keluhan yang sama, bahwa ada teman-teman mereka yang akhirnya harus lompat pagar. Ingat peribahasa, rumput tetangga selalu menarik. Tapi jangan sampai rumput tetangga itu adalah rumput palsu. Ya, sekarang banyak yang namanya rumput palsu. Supaya tidak usah dipelihara, mereka beli itu saja lalu dibentangkan di halaman, kelihatannya hijau menarik padahal palsu. Ketika kambing datang masuk mau kunyah, sakit perut karena itu adalah plastik. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertahan dalam iman memang tidak mudah. Maka kita mesti menyertakan Tuhan dalam hidup kita, supaya ia memupuk hidup kita dengan sabda-sabdanya, supaya ia menjaga kita dari rumput-rumput yang mengganggu hidup kita. Semoga dengan berjuang dalam hidup ini untuk senantiasa setia bersama Tuhan, hidup kita pun akan dijaga dan keselamatan kita akan dijamin. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin. Amin.